Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah pada hari ini lewat majlis taklim sahabat ilmu ya teh. Iya Pak Ustadz. Ya sahabat ilmu. Alumni apa tadi? SMA 3 ya. Jakarta. Masya Allah yang katanya pinter-pinter ya dulu. Ya, mudah-mudahan para pengurus Majlis Salim ini, sahabat ilmu teladan ini, Allah berikan amal jariah dari Majlis Salim ini. Bahkan yang disampaikan oleh Imam Asyuyuti, di antara salah satu amal yang terus mengalir setelah kita mati adalah majlis zikir. Majlis zikir adalah majlis ilmu, majlis yang disebutkan oleh para ulama salaf, majlis yang membahas halal dan haram, majlis di mana dipenuhi dengan syariat insyaallah. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tema yang tentunya tema ini sangat penting buat kita yang akan memasuki masa senja. Dan tentunya masa senja itu banyak orang yang senja itu dianggap masa usia 60-an ya. Padahal yang disebut dengan senja adalah dimulai dari usia 40 tahun teh. Ya. Jadi kalau orang mau usia berapa teh? 40 tahun, maka dia sebenarnya udah usia senja. Ya. Nah, kebanyakan sahabat ilmu ini berapa teh usia ini? Sekitar 30-an, 40-an ke atas lah Pak. Pak Ustadz. Ya. Nah, jadi mudah-mudahan ini jadi bekal ya, menjadi bekal buat saya, buat semuanya ya, buat Amin. Khususnya jamaah sahabat ilmu teladan agar bisa mengisi hari-hari di usia senja ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kata-kata dari yang indah dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Agiban nas man dhalla fi akhir safari wa qad qaraba al-manzil. Orang yang bodoh adalah orang yang tersesat di perjalanan padahal rumahnya telah kelihatan dari qad qaraba al-manzil, padahal rumahnya sudah terlihat. Jadi agiban nas, manusia yang bodoh adalah man dhalla fi akhir safari, orang yang tersesat di akhir perjalanan. Kita ini kan musafir. Ya, jangan sampai di akhir perjalanan tersesat. Waqad qarabal manzil, sedangkan rumahnya sudah nampak dari kejauhan. Ya, rumahnya sudah nampak dari kejauhan. Malah nyasar. Rumahnya udah kelihatan. Ternyata dia malah berbelok arah. Rumahnya sudah tampak dari pandangan matanya, tapi ternyata di akhir hayatnya dia su'ul khatimah. Maka ini suatu hal yang tidak kita inginkan insyaallah. Tapi
saya akan bahas tentang materi ini. Saya akan share screen pembahasannya. Baik, kelihatan teh? Kelihatan Pak Ustadz, alhamdulillah. Baik, tersesat di usia senja. Tadinya sih tua ya, cuman katanya yang mau dibilang tua. Ya. Baik, kita lihat masa tua. Masa tua merupakan fase terakhir yang akan dihadapi dan dialami manusia. Fase ini disinggung dalam Al-Quran di surat Al-Mu'min ayat 67. Thumma litakunu syuyukhan. Kemudian dia dibiarkan hidup sampai tua. Syuyukhan. Maka orang kalau tua itu dibilangnya syekh. Ya. Kalau tua dibilang apa? Syekh. Nah, tua itu menurut Imam Al-Qurtubi, syekh atau orang tua adalah orang yang telah melewati 40 tahun. Jadi mungkin di antara jamaah semua yang ada di sini ada yang usianya 40 dan sudah melewati 40 tahun, maka dia sudah dibilang syekh ya, sudah dibilang syekh. Syekh di sini bukan seorang alim, tapi syekh di sini adalah orang tua. Atau bahasa Sunda nama aki-aki. Ya, aki-aki. Nah, kenapa pembahasan masalah ini begitu penting? Nabi SAW telah menyampaikan sebuah peringatan dalam hadis. Salasatun la yukallimuhum Allah yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzur ilaihim wa lahum azabun alim. Syekhun zanin wa malikun kazzab wa ailun mustakbar. Boleh minta tolong baca teh? Artinya? Benar Pak Ustadz. Ada 3. Kenapa jadi begini? Kelihatan? Ada tiga golongan. Allah tidak berbicara kepada mereka pada hari kiamat, tidak membersihkan mereka dan tidak melihat kepada mereka. Dan bagi mereka siksa pedih orang yang sudah tua tapi berzina, penguasa yang suka bohong dan orang miskin yang sombong. Taib. Ini udah miskin sombong ya. Ini adalah di sini disebutkan, saya garisin di sini orang tua yang berzina. Orang tua yang berzina. Maka tidak akan diajak bicara Allah, tidak akan disucikan oleh Allah, dan baginya azab yang pedih. Tidak ada diajak bicara oleh Allah dan baginya azab yang pedih. Yaitu syekhun zanin, orang tua yang berzina. Maka alangkah takutnya kita di padang mahsyar di hari kiamat, ketika kita sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak mau berbicara, tidak mau melihat dan tidak mau membersihkan kita di akhirat. Ya kalau kita ya di dunia ada orang yang jauhin kita, nggak mau ngajak ngomong kita, masih banyak teman yang lain teh yang bisa diajak ngomong. Ya, masih banyak netizen yang bisa diajak ngomong. Tapi kalau ternyata di akhirat kita nggak bisa kemana-mana, kita nggak bisa apa-apa, maka sangat-sangat butuh kita pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ini yang menjadi landasan tadi perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, manusia yang bodoh adalah manusia yang tersesat di akhir perjalanan padahal rumahnya sudah tampak dari kejauhan. Kemudian hadis Nabi SAW tentang syekhun zanin, orang tua yang berzina, yang efeknya adalah tidak akan dilihat Allah, tidak akan disucikan oleh Allah, dan tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas tentang tersesat di usia senja, maka kita terlebih dahulu membahas amalan pada masa tua.
Ya, amalan-amalan pada masa tua. Yang pertama, lebih memperhatikan amalan-amalan yang wajib. Sebab ibadah yang bersifat wajib merupakan kewajiban yang bersifat individual yang harus ditegakkan sendiri-sendiri oleh setiap muslim dan muslimah hingga ajal datang. Ya. Jadi untuk bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan apa yang bagus di usia tua itu? Yang pertama tentunya lebih memperhatikan amalan-amalan yang wajib dulu. Jangan sampai yang sunnah dikerjain tapi yang wajib kagak. Ini orang tertipu. Sunnah dikerjain, wajib enggak. Maka mudah-mudahan kita bisa ngerjain yang wajib, dan untuk menyempurnakannya bisa kita kerjain yang sunnah. Ya, ini yang pertama. Amalan wajib apa aja? Ya banyak itu ya. Salatnya, salat 5 waktu, kemudian puasa, amalan-amalan wajib ya, diantaranya adalah ya zakat, amalan-amalan wajib yang kalau kita lihat dari Quran dan Sunnah ya, ada banyak hal-hal yang wajib yang penting kita perhatikan. Yang terpenting adalah apa teh? Amalan wajib di sini tauhid. Ya, jadi tauhid ini paling penting nih, karena ini kan syahadat. Maka di usia tua, kalau memang hijrah pengen lebih baik, tauhid nomor 1. Karena ketika seseorang melakukan kesyirikan, lahabita anhum ma kanu ya'malun. Hapus semua amal yang sudah dia kerjakan. Bahayanya orang yang melakukan kesyirikan. Dan tauhid seperti orang membenahi jantungnya. Kalau orang belajar tauhid seperti benahi jantungnya, jantungnya sehat, semuanya sehat. Orang yang belajar tauhid menyebabkan seorang mendapatkan keamanan dan petunjuk. Alladzina amanu wa lam yalbithu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Siapa yang enggak pengen aman? Siapa yang selalu pengen dapat petunjuk? Maka jawabannya adalah beriman dan jangan campur imannya dengan kezaliman alias syirik. Kita pengen aman, kita pengen dapat petunjuk. Aman di dunia, aman di akhirat, petunjuk di dunia, petunjuk di akhirat. Kita juga pengen dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam sebuah riwayat At-Tirmizi disebutkan, ya bani Adam law ataitani bi qarabil ardi khataya thumma lakitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qarabiha maghfirah. Hai anak Adam, kalau kau datang ke hadapanku dengan dosa sepenuh bumi, dosa kita banyak sepenuh bumi, tapi kau tidak menyekutukanku, la taituka biqrabiha maghfirah, maka aku akan datang, kata Allah, ya dengan ampunan sepenuh bumi pula. Tauhid adalah solusi untuk orang-orang yang mau hijrah. Ya, tauhid adalah solusi orang-orang yang pengen aman, pengen dapat petunjuk, pengen masuk surga. Ini kunci yang pertama. Dan ini adalah kewajiban yang pertama. Karena dalam sebuah hadis disebutkan, Nabi bertanya kepada Muaz, ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad Allah? Maka kata Nabi SAW, haqqul ibad 'ala Allah, haqqullah 'alal ibad an ta'budu wa la tusyriku bihi syai'an. Hak Allah dari hamba adalah engkau menyembahnya dan jangan menyekutukannya. Dan hak hamba dari Allah, Allah tidak akan mengazabmu kalau kau tidak melakukan kesyirikan. Oleh karena itu, ini langkah pertama buat yang sudah senja, sudah tua, di usia 40-an. Ya, segeralah untuk memperhatikan amalan-amalan yang wajib. Dan ada yang paling wajib yaitu tauhid. Kemudian sholat, puasa. Karena ketika seseorang melakukan sholat, puasa, haji, tapi dia menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, dahabitu anhu ma kanu ya'malun, hilang amalnya. Ya, taib yang kedua, menghindari hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Seperti apa? Dosa-dosa besar. Ya, dosa-dosa besar ini banyak ya teh. Ada berapa teh? Tahu dosa besar ada berapa? Dosa-dosa besar. Ada 70-an dosa-dosa besar itu. Oh iya. Ya, ya maka hendaklah orang-orang di usia tua, ya apalagi kalau di usia muda udah bisa meninggalkannya, Masya Allah luar biasa. Apalagi di usia tua.
dosa-dosa besar yang jumlahnya hampir 70-an. Ya, syirik itu tentu yang paling besar. Membunuh, sihir, meninggalkan sholat, tidak bayar zakat, ya, berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan, meninggalkan haji padahal mampu, mendurhakai orang tua, mutusin silaturahim, zina, homoseks, riba, makan harta anak yatim dan menzalimnya, berbuat dusta, melarikan diri dari medan perang, pemimpin yang menipu dan penganiaya rakyat, sombong, saksi palsu, minum khamar, judi, ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali dosa-dosa besar yang harus dihindarkan. Dan juga berusaha menghindari dosa-dosa kecil. Ya, ini yang kedua, amalan-amalan di usia senja. Yang ketiga, menambah amalan-amalan sunnah. Ya, setelah yang wajib bisa dikerjakan, yang sunnah, yang haram ditinggalkan, maka kita butuh amalan sunnah. Kenapa? Karena amalan-amalan wajib disempurnakan oleh amalan-amalan sunnah. Banyak sekali amalan-amalan sunnah. Malah kalau bisa Bapak Ibu punya buku judulnya 1000 amalan sunnah. Jadi sehari kita bisa ngamalin sunnah sampai 1000. Masya Allah, 1000. Ya, maka yang sunnah aja udah kewalahan kita. Ngapain kita pakai yang bukan sunnah? Ya, dan orang melaksanakan sunnah adalah bukti kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Orang yang mengamalkan sunnah adalah bagian daripada orang yang mendapatkan ampunan. Orang yang menambahkan amalan sunnah termasuk bukan hanya menyempurnakan amalan wajibnya, tapi juga amalan sunnah ini, kata Imam Ahmad rahimahullah, matuba liman mata ala al-islam wa sunnah, beruntung orang yang mati di atas Islam dan sunnah, mata ala al-khairi kulli, maka dia mati dalam keadaan seluruh kebaikan. Maka Bapak Ibu banyak sekali ya buku-buku tentang sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita butuh di usia tua untuk menutupi kekurangan wajibnya dan untuk menambah amalan-amalan wajib kita menjadi lebih banyak dengan amalan-amalan sunnah. Kemudian sedekah, ya boleh dibaca teh sungguhnya. Bersedekah. Sesungguhnya sedekah benar-benar akan memadamkan kemurkaan Rabb Allah dan dapat mencegah kematian yang buruk, su'ul khotimah. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 664, hadis dari Anas bin Malik As-Solihah nomor 190. Baik. Jadi sedekah itu bukan hanya dapat ganti, sedekah itu bukan hanya menghindari musibah. Sedekah itu tudfi'u ghadabar Rabb, menghindari murkanya Allah Subhanahu wa taala dan mencegah kematian yang buruk. Apa yang disebut tadi? Su'ul khatimah. Ya, makanya sedekah ini banyak banget keutamaannya. Ibnu Qayyim aja nulis sampai 20-an. Belum lagi kalau dikumpulkan mungkin bisa sampai 50 keutamaan sedekah. Nah, salah satunya adalah mencegah kematian yang buruk. Maka di usia-usia senja, ya mudah-mudahan Allah mudahkan kita bisa sering bersedekah, walaupun hanya sedikit semampunya, baik sedekah materi ataupun sedekah non materi. Tapi kemudian memperbanyak amalan ringan tapi berpahala besar, seperti berzikir dan bersolawat. Nah ini ada amalan yang bagus sekali nih, ya. Dari buat Bapak Ibu, ini zikir khusus buat usia tua. Tapi bukan berarti boleh nggak orang yang usia muda nggak boleh. Karena memang hadisnya ini ditanya oleh Ummu Hani ketika dia tua. Boleh dibaca teh dari Ummu Hani? Dari Ummi Hani binti Abu Thalib, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewatiku pada suatu hari. Lalu saya berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, saya sudah tua dan lemah. Maka perintahkanlah kepadaku dengan amalan yang bisa saya lakukan dengan duduk. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bertasbihlah kepada Allah 100 kali, karena itu sama dengan kamu membebaskan 100 budak dari keturunan Ismail. Baca subhanallah berapa? 100 kali. Jadi Ummu Hani ini udah tua, udah lemah. Ya, ngapain nih amalan yang
pahalanya gede nih, ya kan ibu-ibu senang modal dikit untuk gede kan, ya. Apa aja tuh? Yaitu baca subhanallah 100. Maka itu kayak apa? Membebaskan budak dari keturunan Ismail 100 orang. Ya Masya Allah. Ya. Terus bertahmidlah. Bertahmidlah kepada Allah 100 kali karena itu sama karena itu sama dengan 100 kuda berpelana yang memakai kekang di mulutnya yang kamu bawa di jalan Allah. Masya Allah. Ya. Jadi kita baca Alhamdulillah 100 kali kayak punya 100 ekor kuda yang dipakai untuk perang. Ya, ini dikit tapi Masya Allah ya. Terus bertakbir kepada Allah 100 takbir. Kenapa? Sama dengan 100 unta yang mengenakan tali kengekang dan penerut. Ya, dalam riwayat lain, unta ini disedekahkan untuk fakir miskin dagingnya. Ini kalau baca takbir 100 kali. Kemudian bertahlillah, baca la ilaha illallah 100 kali karena ia memenuhi di antara langit dan bumi. Ya, dan pada hari ini tidaklah ada amalan seorang itu diangkat kecuali akan datangkan dengan semisal yang kamu lakukan itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, ya, dan Syalbani menyatakan hasan hadisnya. Masya Allah, ini buat yang sudah senja, ya, banyakin amalan-amalan ringan tapi berpahala besar. Seperti zikir yang berarti jadi total subhanallah 100, alhamdulillah 100, Allah akbar 100, la ilaha 100. Atau subhanallah bihamdi subhanallahil azim yang kalimat itu ringan di lisan, berat di timbangan, tapi ya dicintai juga oleh Ar-Rahman. Atau subhanallah alhamdulillah wa la ilallah wallahu akbar, banyakin karena itu khair mimma tala'at alaihi syams, itu lebih baik dari apa yang tersinarkan oleh matahari. Inilah poin yang kelima buat di usia senja, banyak-banyak berzikir yang pahalanya gede. Tapi terus terang nggak akan pernah dia tahu pahala besar apa kalau dia nggak menuntut ilmu. Taib. Yang keenam teh, rutin membaca zikir pagi dan sore. Membaca zikir pagi dan sore ditekankan di sini karena secara umum itu merupakan rutinitas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak keutamaan yang termuat dalam zikir pagi dan sore, diantaranya terhindar dari godaan syaitan, amalan ringan berpahala besar, husnul khotimah, memperoleh syafaat Nabi SAW. Ya, apalagi di situ ada kalimat apa ya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiy. Ya, maka kita minta kepada Allah ridhonya. Ya, kita berharap ya dengan baca itu hakun Allah yardihu, hak bagi Allah untuk meridhoinya. Di situ juga di zikir pagi sore ada ayat kursi. Ya Masya Allah, pahala besar. Kulu falak annas. Maka di usia tua, ya lebih dikencengin lagi. Kemudian lebih aktif lagi dalam talabul ilmi. Nabi SAW bersabda, azarullah ila mri'in akhar ajalahu hatta balaga 60 sana. Allah tidak akan menerima argumen kepada seseorang yang Allah tunda ajalnya hingga mencapai 60 tahun. Apa maksudnya ini? Allah nggak terima alasan. Jadi siapa yang sudah 60 tahun, bila seorang dipanjangkan usianya hingga 60 tahun, ini kata Ibnu Hajar nih, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menegakkan hujjah atas dirinya dan menolak adanya alasan-alasan. Jadi nggak ada alasan orang kalau udah 60 tahun nggak jalankan perintah Allah. Sebab dalam kurun waktu 60 tahun seorang dipanjangkan usianya, selama itu ia dapat mengetahui ayat-ayat Allah. Ya makin banyak umurnya berarti kan makin banyak tahunya dong harusnya. Apabila dia seorang hidup di negeri Islam, apalagi tidak diragukan lagi masa yang panjang menyebabkan seorang tidak punya alasan lagi untuk membela diri bila berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah tidak menerima argumen kepada orang yang ditunda ajalnya hingga umur 60 tahun. Apa maksudnya? Gak ada alasan. Gak ada alasan usia 60 tahun tidak menjalankan syariat. Gak ada alasan usia 60 tahun gak tahu tentang perintah-perintah Allah. Ya, mungkin ada yang udah 60 tahun Bapak Ibu
maka lebih semangat lagi menuntut ilmunya. Ya, apalagi dia mati dalam keadaan menuntut ilmu. Masya Allah. Disebutkan oleh Ibnu Rajab, ya, man mata taliban lil ilmi fahuwa min alamati husnul khatimah li'annahu mata ala ta'atil azim. Siapa yang mati dalam keadaan menuntut ilmu, maka itu di antara tanda-tanda husnul khatimah, karena dia dalam keadaan taat yang azimah. Dia dalam keadaan ketaatan yang besar. Ini, ya, mudah-mudahan ibu-ibu terus semangat ya menuntut ilmu walaupun sudah tua. Banyak ya sekarang yang udah tua menuntut ilmu, Masya Allah. Kemudian rajin baca Quran, tadaburinya, ya. Kemudian yang ke-9, jangan lupa nih, lanjut saya, berpesan. Yang nomor berapa, Ustaz? 9. 9 ya. Berpesan kepada anak-anak dan keturunan agar menjadi soleh dan solehah, gemar mendoakan orang tua baik saat masih hidup atau setelah meninggal, dan membantu mentalkin orang tua ketika akan meninggal. Baik, ya, Masya Allah ya. Jadi yang sudah tua bagus ngasih tahu anaknya nanti, ya, supaya gemar mendoakan kita yang sudah mati. Ya, bahkan kalau bisa membantu mentalkin la ilaha illallah ketika kita, ya, sedang syakarat. Bahkan yang bagus lagi teh, begitu syakarat, bukan hanya begitu udah meninggal matanya kan melotot ya teh, itu didoain. Ya, doa menutup mata mayit. Ya, Allahumma gfir, sebutin namanya, warfa' darajatahu fil mahdin wahluf lu fi akibihi fil qabirin waghfir lana walahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Itu doa menutup mata jenazah. Udah hafal teh? Belum, Pak Ustadz. Gimana, Ya, Pak Ustadz? itu ya, itu menutup bagus tuh ya, Masya Allah ya. Saya begitu meninggal orang tua, ya, bapak ya, alhamdulillah ibu masih ada. Bapak ya saya doakan dengan doa tersebut, nutup matanya. Kayaknya sesuatu banget gitu ya, bisa menutup mata orang tua dengan doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi bisa mentalkinnya. Ya, nanti saya share doanya teh. Ya, ya, jangan dikoleksi ya, diapalin. Ya, kalau nggak hafal ya dibaca lagi, itu dicontek lah, nggak apa-apa. Alhamdulillah banyak jamaah-jamaah yang sudah pada hafal, dan yang belum hafal, ya mudah-mudahan anak-anak kita ketika kita mau meninggal, mereka sudah tahu apa yang dilakukan. Maka ini kita pesankan kepada mereka. Baik, itu prolog tentang amalan-amalan di usia senja. Nah sekarang kita bahas kebalikannya. Kenapa ada orang yang tersesat di usia senja? Yang mukayyifkan zabaran sida. Tapi sebab tersesat di usia senja, yang pertama, orang nggak menyadari akan perjalanan yang jauh membutuhkan bekal dan persiapan. Jadi kenapa orang itu tersesat di usia tua? Padahal di usia tua itu, kalau dia sadar bahwa perjalanan kita menuju akhirat ini butuh bekal dan persiapan. Bayangkan ya, Abu Hurairah kenal teh? Tahu, belum kenal tapi tahu. Ya, nggak tahu ya, ya, pasti kita tahu orangnya luar biasa, didoakan oleh Nabi, sahabat Nabi, dan orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sebelum meninggal dia nangis. Apa kata dia? Abki ala qillati zadi wa bu'di safari. Aku menangis karena bekalku sedikit dan perjalanan begitu jauh. Itu Abu Hurairah. Merasa bekalnya sedikit, merasa bekalnya belum banyak, sedangkan perjalanan begitu jauh. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, kalau ada suara dari langit yang mengatakan semuanya akan masuk surga kecuali satu orang, maka kata Umar, aku takut akulah yang satu orang. Umar sudah dijamin surga, masih takut dia.
dan merasa takut dia masuk neraka. Maka kenapa orang tersesat di usia tua? Dia nggak sadar bahwa perjalanan ini jauh, butuh bekal dan persiapan, butuh tauhid yang murni, ya, butuh amal yang sesuai sunnah, ya, butuh banyak banget amal. Jangan sampai ke akhirat kita kurang amal. Tapi ternyata ada orang yang ketika timbang di akhirat nanti imannya tidak lebih berat daripada sayap nyamuk. Maka naudzubillah di usia tua ya kita tersesat karena nggak sadar bahwa perjalanan begitu jauh membutuhkan bekal dan persiapan. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya teh, hai. Lanjut artinya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok di akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Taib. Di sini Al-Hasyr ayat 18. Bertakwa kepada Allah sedih memperhatikan apa yang tadi perbuat untuk hari esok. Apa yang sudah kita perhatiin dari buat hari esok? Apa yang sudah kita rencanakan buat hari esok? Betapa luar biasa ya. Orang punya rencana buat liburan Desember. Iya. Orang udah punya rencana buat nanti tahun depan kemana-kemana. Tapi nggak punya rencana buat hari esok. Nggak pernah memperhatikan apa yang dia perbuat di akhirat nanti bagaimana amalnya. Makanya kata Ibnu Katsir menafsirkan surat Al-Hasyr ayat 18 ini, Ibnu Katsir berkata, hisablah diri kalian sebelum dihisab. Perhatikan apa yang sudah kalian simpan dari amal soleh untuk hari kebangkitan serta yang akan dipaparkan kepada Rabb kalian. Maka hisablah, yuk. Hisab itu apa? Hitung. Ya, hitung amal kita sebelum kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan apa yang sudah kita simpan dari amal soleh. Apa yang sudah kita simpan dari amal soleh. Kita perhatikan. Inilah yang pertama, kenapa orang tersesat di usia senja. Karena tidak menyadari akan perjalanan jauh ini butuh bekal dan persiapan. Kalau orang sekelas Umar bin Khattab, Abu Hurairah, dan sahabat-sahabat Nabi lainnya merasa kurang amalnya, gimana dengan kita? Bukankah kita sering baca ayat-ayat Al-Quran bahwa mayit itu pengen banget keluar, pengen banget mayit itu keluar dari kubur. Untuk ngapain? Untuk beramal soleh lagi. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairil ladzi kunna na'mal. Keluarkan kami dari dalam kubur. Kami akan beramal soleh, masa kurang amalnya, kurang sedekahnya. Sampai-sampai Nabi SAW ya pernah berkata ketika di kuburan, ya ketika ini apa di kuburan siapa? Di kuburan si fulan. Maka dua rakaat bagi mayit lebih baik daripada dunia yang tersisa dari kalian. Mayit sangat pengen banget sholat 2 rakaat. Dan 2 rakaat bagi mayit kalau bisa ngerjain itu lebih baik daripada dunia yang tersisa buat kalian. Lebih baik daripada dunia ini buat dia kalau bisa sholat 2 rakaat. Alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan banyak rakaat. Maka kembali lagi, jangan sampai Anda tidak menyadari perjalanan jauh ini ke akhirat sangat butuh bekal dan persiapan. Anda mau keluar negeri aja, yang balik lagi itu pakai bekal maksimal. Ya, bawa ini, bawa itu, bawa ATM, macam-macam. Nah ini mau ke akhirat dan gak balik lagi nanti. Ya, orang kalau keluar negeri bisa balik lagi. Kalau ke akhirat dia gak bisa balik lagi. Maka ini lebih butuh ya bekal dan persiapan. Yang kedua, kenapa orang bisa tersesat di usia senja? Kebiasaan-kebiasaan jelek yang terus dibawa di usia tua. Gitu ya. Kita ini kan pernah muda. Tentunya ketika muda ada kebiasaan-kebiasaan jelek yang kita lakukan.
Maka mudah-mudahan di usia tua kita udah tobati. Ya, kita udah hilangkan kebiasaan buruk itu. Kebiasaan buruk meninggalkan sholat, kebiasaan buruk berbohong, kebiasaan buruk ya menyia-nyiakan waktu, kebiasaan buruk ya durhaka kepada orang tua, kebiasaan buruk ya menzalimi orang, mengambil hak orang. Maka kebiasaan-kebiasaan jelek itu harus sudah ditinggalkan. Tapi ternyata ada orang yang terus membiasakan kebiasaan jelek itu di usia tuanya. Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan lanjutnya, terkadang suatu hukuman ditunda hingga akhir usia tiba. Ya, duhai betapa malangnya orang yang terus tergelincir di hari tua karena sebab dosa di masa muda. Ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian memuliakan Allah. Ya, kata Ibnu Jauzi, terkadang suatu hukuman ditunda hingga akhir usia tiba. Usia tiba. Ya, duhai betapa malangnya orang yang tergelincir di hari tua karena sebab-sebab dosa di masa muda. Kita lagi muda, makanannya suka nggak benar. Ada efeknya nggak teh di usia tua? Ya, orang di usia muda makanannya nggak bagus. Ya, orang di usia muda sering makan makanan yang nggak baik. Maka di usia tua dia bisa lihat efeknya, betul nggak? Iya Pak Ustadz. Ya, halo, betul? Ya, betul kan? Yang biasa ngapain, yang biasa makan ini nanti usia tua kelihatan tuh. Nah, gimana ada orang yang ketika di usia mudanya banyak berbuat dosa, banyak kebiasaan-kebiasaan buruknya, kemudian dibawa di usia tuanya. Ya, kebiasaan buruk itu bukannya ditinggalin begitu masuk usia 40. Kebiasaan buruknya harusnya dibuang jauh-jauh di usia 40 tahunnya. Ternyata dia terus melakukan zinanya, terus melakukan tidak mengikuti sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terus syiriknya dia bawa terus, maka ini bisa menyebabkan tergelincir di hari tua karena sebab dosa-dosa di masa muda. Bagi yang bertobat, Allah akan hapuskan. Ya, bagi yang bertobat Allah akan hapuskan. Oleh ini poin yang kedua, kebiasaan-kebiasaan jelek yang terus dibawa di usia tua ini termasuk sebab orang tersesat di usia tua. Di usia tuanya nggak bisa ninggalin yang namanya ya seperti zina, seperti maksiat. Maka ini sangat berbahaya ketika orang masih kebiasaannya jelek diteruskan di usia tua. Tapi yang ketiga, ya apalagi kebiasaan syirik, apalagi kebiasaan kebiasaan yang bukan hanya perilaku saja, tapi juga kebiasaan-kebiasaan yang berhubungan dengan agama. Kebiasaan ninggalin sholat masih terus saja, nauzubillah. Yang ketiga, kenapa orang bisa tersesat di usia tua? Karena menyia-nyiakan umur. Nabi SAW bersabda, lanjut tidak akan bergeser kaki manusia di hari kiamat dari sisi Robnya sehingga ditanya tentang 5 hal. Tentang umurnya dalam apa ia gunakan, tentang masa mudanya dalam apa ia habiskan, tentang hartanya dari mana ia peroleh dan dalam apa ia belanjakan, dan tentang apa yang ia amalkan dari yang ia ketahui ilmunya. Tazulu qadamu ibnu Adam yaumal qiyamah. Ya, inda rabbi hatta yus'alu an khamsin an umrihi fi ma'afna. Kita nggak akan bisa bergeser pada hari kiamat kaki ini kecuali sebelum kita ditanya tentang 5 hal, tentang umurnya dalam apa ia gunakan. Masa muda banyak orang menyanyikan umur, main games, ya sosmed berlebihan, apalagi ya nonton yang YouTube yang waktu sampai terbuang, banyak banget. Masa-masa muda terbuang waktunya. Ternyata
Di usia tua disia-siakan lagi kesempatan. Kita udah bisa masuk usia 40-an, itu sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada orang yang malah menyia-nyiakan kesempatan yang Allah kasih. Kan bagus ya, orang udah sampai usia 40 itu. Apalagi Allah kasih dia sampai 50. Allah kasih dia sampai 60. Bahkan mungkin lebih. Harusnya dia maksimalkan. Menutupi segala masa muda yang banyak kurangnya. Menutupi masa muda yang terlalu banyak dosanya. Maka masa-masa tua tuh menutupi semua kesalahan-kesalahan. Yubadilullah sayyi'atihim hasanat. Kalau Anda benar-benar melakukannya, Allah akan ganti keburukanmu dengan kebaikan. Masa muda ngapain? Banyak kesalahannya. Lalu taubat di usia 40, memperbaiki diri. Ya, memperbaiki diri di usia 60, Allah hancurkan semua dosa-dosanya. Allah ganti dengan kebaikan. Allah ganti keburukannya dengan kebaikan. Nah ini, tapi ternyata umurnya malah disia-siakan. Masih saya lihat, ya banyak ya, orang di usia tua masih saja berani ninggalin sholat, masih saja melakukan hal-hal korupsi, masih saja ya nggak bisa meninggalkan hal-hal yang buruknya di usia muda. Maka betapa banyak waktu kita terbuang di usia muda. Maka yuk kita tutupi kesalahan, kita tutupi semua kesia-siaan di masa muda di usia tua, agar Anda tidak menyia-nyiakan umur yang Allah kasih, apalagi sampai usia 40. Ya, usia 40 itu Masya Allah, kata Ibnu Abbas itu umur panjang usia 40 itu. Ya, hatta bahkan Allah berfirman hatta iza balagha 40 sana, ketika usianya sampai 40 tahun. Jadi orang bisa sampai 40 tahun itu nikmat besar. Ya. Maka kenapa orang bisa tersesat di usia tua, di usia senjanya? Karena menyia-nyiakan umurnya. Ya, dia tidak sadar bahwa sudah tua ini bagus untuk menutupi segala kekurangannya, tapi ternyata malah dia sia-siakan terus. Nanti Allah akan tanya tentang umurnya, ya. Kemudian suka menunda-nunda beramal. Allah Ta'ala berfirman, lanjut ya. Dan tiada Allah berfirman, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Tadri nafsum maza taksibu badan. Gak ada yang tahu apa yang terjadi besok. Apa bisa ngerjain? Orang dulu ada yang mau sholat isya ya, mau sholat maghrib, dia jadi imam. Terus dia bilang, nanti kalau isya gantian ya, jangan saya lagi jadi imam. Saya maghrib aja, kamu nanti isya. Kata temannya, emang kamu yakin bakalan ketemu waktu isya? Orang dulu tuh angan-angannya tuh gak panjang-panjang ya. Emang kamu yakin bisa ketemu isya? Ya, jadi nggak ada yang tahu apa yang terjadi besok. Maka jangan pernah menunda-nunda amal yang bisa kita kerjakan sekarang. Mau sedekah, nggak usah nungguin hari Jumat. Anda mau sedekah, lakukan kapan Anda bisa. Nggak usah nungguin hari Jumat. Ada orang, ya saya kayaknya tobat nanti tetap pulang haji. Kalau nggak berangkat-berangkat lagi. Ya, karena kuotanya ternyata ya nggak dapet atau gimana. Ya, kayak nanti saya pakai hijab kalau udah 29 May age lah gitu lah. Ternyata belum tentu dia sampai. Maka nggak ada yang tahu apa yang terjadi besok. Maka kenapa orang suka menunda-nunda beramal? Nah ini diantara salah satu yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Sesungguhnya angan-angan adalah modal utama orang-orang bangkrut. Orang bangkrut itu suka halu, suka berangan-angan. Ntarlah, nanti deh. Nembak mulu, tar. Apa dia tahu apa yang terjadi besok? Apa yang terjadi minggu depan? Belum tentu dia bisa haji kalau nggak tahun ini.
belum tentu dia bisa berangkat umroh. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, kenapa ada orang tersesat di usia tua? Suka menunda-nunda beramal. Bahkan lagi muda dia ngomong, mumpung masih muda, puas-puasin. Nanti udah tua baru kita tobat. Apakah ada jaminan? Satu, Anda bisa tua. Dua, apakah ada jaminan di usia tua Anda benar? Bukankah berapa banyak di usia tua orang malah nggak benar? Ya, nah ini jangan menunda-nunda beramal, jangan menunda-nunda tobat, jangan menunda-nunda untuk kembali kepada Allah. Fafirru ilallah, lari menuju Allah. Nggak disuruh jalan, ya, nggak disuruh loncat, tapi disuruh lari. Abdullah bin Umar berkata, lanjut apabila engkau berada di waktu sore, janganlah menunda beramal di waktu pagi. Dan jika berada di waktu pagi, janganlah menunda beramal di waktu sore. Gunakanlah masa sehatmu untuk masa sakitmu, dan kesempatan hidupmu untuk saat kematianmu. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6416. Jadi ini pesan dari Ibnu Umar. Kalau bisa kerjain sore, jangan nunggu pagi. Kalau bisa pagi, jangan nunggu sore. Gunakan sehatmu sebelum sakitmu, kesempatanmu sebelum matimu. Dan kita sering dengar, ya di sini firman Allah surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Ya, hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, Rabbana, ya, akhrijna na'mal salihan ghairul ladzi kunna na'mal. Rabbana akhrijna na'mal salihan. Ya Allah, ya, kembalikan aku agar aku kembali berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Kalla innaha kalimatun wa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Jadi berapa banyak orang tadi kembali lagi di kuburan, pengen balik lagi, mau ngapain? Pengen beramal saleh yang dia belum kerjakan. Maka sekarang kalau ada waktu yang ngerjain, kerjainlah. Jangan suka menunda-nunda beramal. Kalau ditunda-tunda, nanti nggak jadi. Akhirnya terus nggak jadi, bahkan nggak pernah ngelakuin lagi. Akhirnya ya dia termasuk orang-orang yang rugi karena suka menunda-nunda dalam beramal. Giliran proyek cepet, ya, giliran kerjaan dunia, do everything with extra. Giliran urusan duniawi, capcus. Giliran urusan yang bersifat duniawi, gaskeun. Giliran urusan akhirat, entar dah. Nungguin Ramadan, entar dah. Ya, kalau udah 55, ya, dan lain-lain. Ini jebakan setan buat orang yang halu, yang suka menunda-nunda. Nah, ini jangan sampai tersesat, ya. Kemudian yang kelima, menyia-nyiakan kesempatan. Allah Subhanahu wa taala berikan kita banyak kesempatan, termasuk kesempatan masuk usia senja. Maka jangan sampai tersesat di usia senja. Kenapa? Karena menyia-nyiakan kesempatan. Nabi SAW bersabda, ni'matani maqbulun fihi ma katsiran minan nas asyatul faraq. Ada dua nikmat yang kebanyakan orang tertipu padanya. Nikmat sehat dan senggang. Lagi sehat, nggak mau ngerjain. Ya, lagi sakit, ya ternyata ya nggak bakalan bisa dia. Banyak orang terlena dengan nikmat sehat dan waktu senggang. Tapi kalau di usia tua suka banyak waktu senggang kan. Ya, sibuk medrakor. Di usia tua sibuk sama cucu. Di usia tua sibuk dengan hal-hal yang kurang manfaat. Maka ketika orang masuk di usia senja, kemudian dia punya waktu senggang karena mungkin sudah pensiun, maka harus ya dipakailah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita punya kesehatan. Makanya kata ulama, kata Abu Darda, ya, yang sehat nih Bapak Ibu, semoga Allah kasih sehat Anda semuanya. Kata Abu Darda, asyatu ginal jasad. Sehat itu adalah gina jasad. Gina itu artinya ya hartanya
Sehat itu ambilnya hartanya badan. Ada yang bocor teh? Ada yang bocor, dimatiin aja. Iya. Iya, Pak Ustadz. Sehat itu adalah kekayaan badan. Maka kalau Anda sehat, Anda punya kekayaan yang luar biasa. Maka pergunakan nikmat sehatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sering baca surat At-Takasur tentunya, ya. Summalatus alunna yauma idzin 'anil na'im. Ya, apa itu an-na'im? Ya, kita sering baca surat At-Takasur ayat 8 ya. Summalatus alunna yauma idzin 'anil na'im. Apa itu an-na'im? Kenikmatan di sini apa yang akan ditanya? Kata Ibnu Abbas, lanjutnya yang namanya nikmat. Yang namanya nikmat adalah badan, pendengaran, dan penglihatan yang dalam keadaan sehat. Allah kelak akan menanyakan mengenai nikmat tersebut. Untuk apakah dimanfaatkan? Allah yang pasti mengetahui hal itu karena Allah Ta'ala berfirman. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. Taib. Jadi summalatus alunna yawma idzin 'anil na'im, kalian akan ditanya tentang segala kenikmatan. Apa maksudnya? Nikmat badan, nikmat pendengaran, dan nikmat sehat akan ditanya oleh Allah. Ya. Nah, oleh karena itu sebagaimana surat Al-Isra ayat 36, ya. Makanya yang punya nikmat sehat, pergunakan nikmat sehatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti nikmat sehatmu akan ditanya. Badanmu akan ditanya, pendengaranmu, penglihatanmu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Wahab bin Munabbih berkata, ya, tertulis dalam hikmah keluarga Daud, al-afiyah al-mulkul khafi. Sehat itu bagaikan kerajaan yang tersembunyi. Sehat itu bagaikan kerajaan yang tersembunyi. Anda sehat, Anda punya kerajaan tersembunyi. Masya Allah. Maka jangan sia-siakan sehatmu. Ya, kata Ibnu Mas'ud, an-na'im al-amnu was-sihah. Termasuk nikmat yang disebut dengan an-na'im, kenikmatan adalah rasa aman dan sehat. Alhamdulillah Indonesia amannya. Ya, mudah-mudahan kita aman, sehat. Mudah-mudahan saudara kita di Palestina juga Allah berikan keamanan dan kesehatan. Amin. Ya, jadi Ibnu Mas'ud berkata, al-amnu wal-na'im, yang namanya kenikmatan itu adalah keamanan dan sehat. Udah Anda negerinya aman, Anda sehat, punya waktu luang lagi. Lalu apa yang Anda tunggu? Kenapa malah tersesat? Ya, tadi tidak menyia-nyiakan kesempatan Allah yang Allah kasih. Taib Al-Mazini, ya, pernah berkata, wahai manusia, jika engkau ingin tahu kadar nikmat yang telah Allah peruntukkan bagimu, maka pejamkanlah matamu. Kalau kita pengen tahu ya, nikmat Allah kayak apa, pejamin matanya. Tafakkur. Kelihatan nikmat Allah yang begitu luar biasanya. Maka kita suka baca Sayyidul Istighfar. Apa tuh kalimatnya? Abu'u laka bini'amatika alayya wa abu'u bizzambi. Aku akui segala nikmat yang kau berikan kepadaku, dan aku juga akui segala dosa-dosaku. Ya. Taib. Maka kita sering dengar nih, manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Hidupmu sebelum matimu, sehatmu sebelum sakitmu, senggangmu sebelum sibukmu, mudamu sebelum tuamu, kayamu sebelum fakirmu. Ya, nah ini sering kita dengar ustaz-ustaz ceramah ini. Tapi coba teh, kalau kita dengar hidupmu sebelum mati, jelas hidup mati. Sehatmu sebelum sakit, ya sehatnya ngapain sedih. Nah, apa yang disebut dengan senggangmu sebelum sibukmu? Apa teh? Ya, waktu luang kita sebelum kita disibukkan dengan urusan kita kan, betul? Itu yang ada di pikiran kita. Kalau kata Imam Al-Munawi, yang disebut senggangmu adalah kau masih hidup di dunia. Sebelum nanti kamu ke akhirat, kamu akan sibuk. Iya, betul. Bahasa ya Pak Ustaz. Iya, ya. Jadi Masya Allah, kita nih nanti di akhirat akan sibuk loh. Sibuk. Maka sebelum datang waktu sibuk itu, ya pergunakan masa senggang. Baik.
Ya, jadi maksud senggang itu kata Imam Al-Munawi maksudnya adalah ini apa, kita masih hidup di dunia nih, ini lagi senggang ini. Ya, kalau masih hidup di dunia itu masih senggang, nanti di akhirat semua sibuk, betul? Ya, telanjang bulat, nggak pakai sendal, matahari di atas kepala 1 mil. Ya, dia apa, manusia kumpul dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Masya Allah, manusia sibuk dengan mikirin dosa-dosanya, sibuk lari dari keringat, yang sampai ada yang tenggelam dengan keringatnya. Itu yang disebut dengan senggang nih. Sekarang nih senggang nih, kita nih masih hidup. Nah, kalau yang disebut dengan sibuk tadi, sibuk di akhirat. Maka ini sering kita dengar ya hadis ini, dan salah satu pembahasan syarah dari Imam Al-Munawi yang disebut senggang adalah mumpung kita masih hidup di dunia sebelum kita sibuk di akhirat. Kemudian yang keenam, kenapa orang bisa tersesat di usia tua? Lalai terhadap peringatan-peringatan. Wahum yastarihuna fiha rabbana akhrijna wahum yastarihuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra allazi kunna na'mal awalam nu'ammirkum wa yatazakkaru fi man tazakkara wa ja'akum an-nadhir fasuqul lidh-dhalimin min nasir. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang berpikir? Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Apa peringatan di sini? Lanjut sebagian. Sebagian ahli tafsir menafsirkan firman Allah di atas, dan telah datang kepada kamu peringatan, yakni uban. Uban itu peringatan ya teh. Ya. Jadi banyak orang lalai terhadap peringatan-peringatan Allah. Nggak malu lihat uban. Ya. Padahal uban udah di mana-mana. Bahkan kata Ibnu Jauzi, ini penting banget nih. Wahai engkau ini uban adalah azan, maut adalah iqamah, sedangkan engkau belum bersuci. Jadi uban itu udah kayak azan deh. Antara azan sama qomat jauh nggak? Enggak, paling 10 menit. Ah, itulah kematian. Jadi kata Ibnu Jauzi, uban itu kayak azan, kematian itu kayak qomat. Berarti yang ubanan udah deket. Ya, karena antara azan dan qomat kan gak jauh. Yang lucunya, udah mau qomat, dia belum wudu. Ngerti ya ibu-ibu ya? Ini kiasan ya. Kiasan bahwa orang yang beruban itu diibaratkan dengan apa? Dengan orang yang sudah beruban itu diibaratkan dengan azan. Azan, peringatan. Allah sudah kasih peringatan buat dia. Ya, berarti sudah siap-siap, udah azan nih, udah siap-siap. Sedangkan kematian itu qomat. Berarti antara azan dan qomat itu bentar. Yang ubanan bentar lagi mati. Tapi kenapa belum bersuci? Udah tahu mau qomat, kenapa belum wudu? Kenapa belum tobat? Kenapa belum berbenah diri? Kenapa belum menutupi dosa-dosa dengan amal soleh? Kenapa belum belajar tauhid? Kenapa enggak ngikutin sunnah Nabi SAW? Kenapa, dan lain-lain. Dalam ya Pak Ustadz. Ya, Masya Allah. Ini dalaman ini daripada sumur. Jadi uban adalah azan, maut adalah iqamah. Sedangkan engkau belum bersuci, engkau belum wudu, belum tobat, ya, belum berbenah diri. Banyak orang yang lalai dari peringatan Allah, padahal sudah datang peringatan Allah uban. Kalau dikumpulkan, saya kumpulkan dari tafsir Al-Qurtubi kurang lebih, peringatan Allah itu nomor 1 Al-Quran, nomor 2 hadis, nomor 3 itu usia 40 dan 60, nomor 4 itu uban, nomor 5 peringatan Allah termasuk sakit-sakitan, nomor 6 meninggalnya orang terdekat. Punya teman meninggal, itu kan peringatan. Ini saya baru dapat WA nih, ya Allah, semoga Allah sabarkan orang tuanya. Anaknya meninggal nih, ya, semoga. Namanya Muhammad Kuwais, baru sakit ya anak ini saya nggak tahu ini umur berapa, tapi ini jamaah saya ya sedang kritis kemarin, sekarang sudah meninggal. Ya baru saja masuk WA-nya. Kita diperingati oleh meninggalnya orang terdekat. Bapak kita mati, itu kan peringatan.
teman kita meninggal, itu kan peringatan. Paman, bibi meninggal, bahkan ada yang meninggal anaknya, tadi yang saya bacakan. Itu kan peringatan semuanya. Maka banyak orang yang lalai dari peringatan-peringatan Allah. Lalai dari Al-Quran, padahal Al-Quran itu peringatan. Lalai dari hadis, diutusnya Nabi SAW, padahal itu adalah peringatan. Lalai usia udah 40, lebih parah lagi usia 60, masih lalai juga. Lalai padahal udah punya obat. Lalai padahal udah sakit-sakitan. Lalai padahal sebelahnya meninggal. Suaminya meninggal, dia masih belum sadar juga. Ya, orang tuanya meninggal, dia belum sadar juga. Apa yang membuatmu sadar? Taib, inilah poin yang ke-6. Kenapa orang banyak tersesat di usia tua? Lalai terhadap peringatan-peringatan yang Allah berikan. Termasuk yang paling dekat dengan dia itu uban, sakit-sakitan. Ya. Kemudian yang ke-7, kurangnya ilmu. Ya. Maka tadi sudah saya bahas. A'zarallahu lamri'in akhara ajalu hatta balagha sittina sana. Allah telah menyampaikan puncak dalam pemberian uzur atau alasan kepada orang yang diakhirkan ajalnya. Intinya bahasa gampangnya, gak ada alasan orang yang sudah usia 60 tahun untuk tidak lebih baik, untuk tidak bertobat, untuk tidak paham syariat. Maka orang yang sudah 60 tahun gak ada alasan untuk mengatakan saya tidak tahu. Apalagi dia tinggal di negeri Indonesia, banyak ustadz-ustadz sunnah, buka YouTube aja udah kayak apa. Ya, jadi kenapa orang bisa tersesat? Nggak punya ilmu. Pernah saya waktu itu ada kajian, ada ibu nanya, tetangganya itu udah nggak sholat lagi di usia tuanya. Bayangin ya, di usia tua nggak sholat. Ternyata kenapa? Karena dia setiap mau sholat keluar pipis terus. Ya, jadi karena udah tua mungkin nggak bisa nahan pipis. Jadi setiap sholat keluar pipis. Padahal itu kan penyakit. Itu ada solusinya. Nah kalau dia nggak ngaji, ini dia nggak sholat. Ya ngapain saya sholat? Batal mulu, kena najis mulu. Padahal, ya kalau begitu dia tinggal cebok, ganti pampers, lalu kemudian ketika sholat keluar terus nggak dianggap itu pipisnya. Ya, karena itu sudah penyakit. Jadi kenapa orang nggak sholat di usia tuanya? Ya karena kurang ilmu. Padahal ada solusinya. Kenapa orang tersesat di usia tua? Ya karena nggak tahu, nggak mau belajar. Maka ilmu itu menjaga kita. Harta yang kita jaga, kita jaga harta. Tapi kalau ilmu menjaga kita, ilmu membimbing kita, maka di usia tua semangat terus belajar. Apalagi biar siap-siap kan kalau mau meninggal, ya siap-siap amalan apa udah tua tuh yang mau dibahas tadi udah kita jalanin tuh. Ya gimana di usia tua amal-amalnya. Kita kan mau apa? Ya kudu persiapan atau ya apalagi sudah tua. Ya ternyata malah nggak menuntut ilmu. Ya malah ada di usia tua malah ikut aliran sesat. Nauzubillah. Sampai-sampai saya pernah dengar anaknya aja dihalalkan darahnya. Ya, di usia tua banyak sekali orang yang banyak yang sudah bertobat kepada Allah. Sebabnya apa? Menuntut ilmu. Kemudian lemah dalam berdoa, ya. Maka bagus di usia tua banyak berdoa. Ini doanya nih. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal kharab wal bukhl. Wa'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan, dari rasa malas, dari rasa takut, ya, dari keburukan di waktu tua, dari sifat kikir, dan juga berlindung kepadamu dari siksa kubur dan bencana kehidupan dan kematian. Ini doa bagus banget nih. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan. Bukankah masa tua itu banyak yang lemah? Minta supaya Allah menguatkan kita, ya, di usia tua masih tetap semangat ke masjid. Ya, kalaupun ternyata nggak kuat, lemah, ada anak yang nganterin. Ya, kalaupun ternyata nggak ada anak yang nganterin, ya istrinya yang dorong. Masya Allah, saya lihat ya bapak-bapak didorong sama istrinya ke masjid pakai kursi roda. Ya, jadi kita minta kepada Allah berlindung dari kelemahan. Karena lemah ini jadi nggak puasa, jadi nggak ke masjid, ya, atau rasa malas. Nah ini lagi. Ya, bila nonton, ada orang tua-tua sinetron baik. Sampai apal itu sinetron.
ya, tapi akhirnya malas menuntut ilmu ta'lim, malas baca Quran. Kemudian kita minta perlindungan kepada Allah dari rasa takut, ya, keburukan di waktu tua, naudzubillah, buruk di waktu tua, dan sifat kikir. Nah, ini doa, ya, bagus baca kapan saja oleh siapa saja. Mudah-mudahan Allah tidak menyesatkan kita di usia tua, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi, Allahumma inni a'udzubika min Allahumma inni a'udzubika an arudda ila rasulil umur. Ya Rasulullah, aku berlindung kepadamu dari dikembalikannya kepada seburuk-buruknya usia. Pikun. Ya, kita minta kepada Allah, ya walaupun tua masih bisa baca Quran, masih bisa sholat, masih bisa melakukan amal soleh. Malah kalau bisa masih bisa ngajar. Ya, nah ini di masa tua ternyata pikun, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, sehingga akhirnya amalnya tentunya kurang. Baik, inilah Bapak Ibu sekalian muliakan Allah. Kenapa orang tersesat di usia tua dari bawah? Lemahnya dalam berdoa, kurangnya ilmu, lalai dari peringatan-peringatan Allah, khususnya uban tadi. Kemudian yang nomor 5, menyanyiakan kesempatan. Allah kasih kesempatan kita banyak sekali, ya. Apalagi yang waktu senggang tadi, apalagi tambah dengan sehat. Suka menunda-nunda beramal, menyia-nyiakan umur, kebiasaan jelek yang terus dibawa di usia tua, kemudian tidak menyadari perjalanan yang jauh membutuhkan bekal dan persiapan. Semoga dengan pembahasan ini mencerahkan, menyemangati agar kita mempersiapkan diri semuanya. Apalagi yang udah punya uban, berarti sudah azan, tinggal nunggu iqamah. Dan mudah-mudahan sambil nunggu iqamah kita sudah berwudu. Apalagi sudah berwudu baca Quran, doa antara azan dan qomat, ya, kemudian bisa melakukan aktivitas-aktivitas lainnya sebelum datang iqamah. Taib teh, itu aja yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau nanya mungkin? Masya Allah, tabarakallah. Syukron ya Pak Ustadz atas tausiahnya hari ini, pagi ini, sangat mencerahkan. Buat jamaah, jika ada pertanyaan bisa di chat atau raise hand ya, biar bisa ditanya langsung. Sementara ini sudah ada, Pak Ustadznya haus. Sementara ini sudah ada pertanyaan yang masuk, Pak Ustadz. Oke. Izin bertanya, Pak Ustadz, Saidul Istighfar selain bacanya zikir pagi dan petang, apakah boleh dibaca setiap habis sholat wajib 5 waktu, habis sholat duha juga apa boleh? Syukron Pak Ustadz. Baik. Jadi hadis dari zikir Sayyidul Istighfar ini kan dibaca pagi sore. Siapa yang membacanya penuh dengan keyakinan, ya. Siapa yang bacanya yakin, maka dia baca pagi, mati sebelum sore, Allah masukkan ke surga. Baca sore atau malam, mati sebelum pagi, Allah masukkan ke dalam surga. Ya sebenarnya kalau untuk doa bebas-bebas saja. Tapi kalau untuk dirutinkan itu zikir pagi dan sore saja. Ya, tapi kalau saran saya, kalau habis sholat bukan itu bacanya. Kalau habis sholat itu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ya. Bahkan ada doa istighfar yang bagus itu sebelum salam justru teh. Sebelum salam istighfar yang diajarin sama Nabi yang jarang orang baca, dan ini bagus sekali dibaca di sebelum salam, ini lagi tahiyat akhir. Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsiran wa la yaghfiruz dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu istighfar yang Nabi ajarkan kepada Abu Bakar, tapi jarang ada yang hafal, ya. Ada lagi istighfar yang diajarkan kepada Ali bin Abi Thalib atau Umar bin Khattab. Allahumma ighfirli ma qaddamtu ma akhartu ma asrartu ma adantu ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim antal muakhir la ilaha illa anta. Ada lagi istighfar yang dibacanya lagi sujud, setiap sujud.
Ya, subhanaka Allahumma rabbana bihamdika Allahumma gfirli. Itu kan doa sujud. Atau Allahumma gfirli zanbi kullahu dika wa jilla wa wala wa akhiru alaniyatahu wa sirrahu. Ya Allah, ampuni dosaku semuanya, yang besar, yang kecil, yang awal, yang akhir, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Bagus banget tuh. Ampuni dosaku semuanya, yang besar, yang kecil, yang awal, yang akhir, yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Ya, jadi istighfar itu banyak sekali, ya, doa-doanya. Paling banyak lagi tadi sebelum salam. Nah, kalau Sayyidul Istighfar ini pagi sore, ya dibacanya. Tapi kalau lagi tawaf baca itu nggak apa-apa. Sepertiga malam baca itu, kan di sepertiga malam disuruh istighfar bagusnya. Maksudnya di waktu sahur, ya. Wal mustaghfirina bil ashar, atau wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka banyak beristighfar. Baca Sayyidul Istighfar boleh, ya. Karena dibebaskan baca apa saja di situ. Nah, kalau habis salat duha bukan itu bacanya, bukan Sayyidul Istighfar, tapi Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Jadi ada poin-poinnya, ya, ada apa sih, ada waktu-waktunya. Ya, jadi pagi sore Sayyidul Istighfar, ya, lagi tawaf boleh baca, antara azan apa tuh, sahur boleh baca, ya, karena bebas istighfar di situ. Tapi istighfar yang lagi sujud sebelum salam, ya, itu bagus juga ibu koleksi, ibu hafalkan. Atau yang habis salat duha tadi 100 kali Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ada juga yang bebas seperti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, atau rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, ini banyak, ya, istighfar itu. Ya, atau yang astagfirullah wa atubu ilaihi 100 kali. Jadi saran saya, itu ada posting tuh dari Ida Rasyad bagi ibu-ibu yang belum hafal doa sebelum salam, istighfar sebelum salam yang diajarkan Nabi kepada Abu Bakar. Itu tadi Ibu Ida posting tuh. Ya. Baik, itu aja. Lanjut. Oke. Izin bertanya Pak Ustadz, doa buat anak apa yang lazim agar anak solehah? Sepertinya pernah di-share tapi keselip. Jazakallahu khair. Ada 2 ayat yang dikumpulkan oleh Syekh Utsaimin. Rabbi habli minas salihin, kemudian wa aslihni fi dzurriyyati. Saya ulangi. Rabbi habli minas salihin. Kita udah pada hafal, ya. Wa aslihni fi dzurriyyati. Kalau Rabbi habli minas salihin kan artinya Allah berikanlah aku anak-anak yang saleh. Nah, kalau yang wa aslihni fi dzurriyyati, perbaikilah. Ya, perbaikilah keturunan-keturunanku. Jadi kita meminta kepada Allah Rabbul Alamin Jalla wa'ala untuk menjadikan anak-anak kita soleh. Dan kalau ada yang belum soleh, Allah perbaiki anak-anak kita. Ya. Nah, itu ulangi teh. Rabbi habli minas salihin wa aslihni fi dzurriyyati. Rabbi habli minas salihin wa aslihni fi dzurriyyati. Rabbi habli minas salihin wa aslihni fi dzurriyyati. Ya, mudah-mudahan habli minas salihin wa aslihni fi dzurriyyati. Baik, ada lagi? Syukron ya Pak Ustadz. Afwan Pak Ustadz, izin bertanya, bagaimana menghilangkan kebiasaan buruk di masa muda Pak Ustadz? Ya, kebiasaan buruknya apa dulu gitu loh. Ya, kalau kebiasaan buruknya misalnya apa ya? Ya, berzina, ya, misalnya ya. Maka ini tentu bukan hanya punya keinginan, tapi juga harus menuntut ilmu. Kenapa teh? Ini satu contoh aja, ya. Karena zina itu adalah hutang, teh. Zina itu apa? Hutang. Apa maksudnya? Kalau Anda tidak taubat, bisa jadi anakmu, istrimu, suamimu yang berzina. Maka supaya kita ya paham kenapa kita harus tinggalkan tuh dosa-dosa buruk, kebiasaan-kebiasaan buruk, maka kita harus belajar dan kita cari kenapa harus kita tinggalkan. Jadi yang punya keinginan banyak teh untuk ninggalin sesuatu yang buruk, tapi ya gagal mulu.
Kenapa? Karena dia nggak tahu kenapa dia harus tinggalin gitu. Dia taunya itu dosa gitu loh. Coba deh dia bahas kenapa itu harus ditinggalin. Oke, dosa apa? Kenapa? Jadi apa? Apa sebabnya di akhirat? Jadi niat dulu, ninggalin, pengen niat, ya, kemudian punya keinginan kuat untuk ninggalin, kemudian baca, kenapa Anda harus tinggalkan dosa-dosa ini? Kemudian yang keempat, setelah punya niat, kemudian dibarengi dengan keinginan kuat, barengi dengan ilmu, ya. Yang keempat, ya, Anda harus meninggalkan sebab-sebab yang mengarah kepadanya. Kenapa ninggalin sholat subuh? Kebiasaan. Apa sebabnya? Tidur kemalaman ya tinggalin. Main handphone mulu sebelum tidur ya tinggalin. Nah, itu sebab-sebabnya ditinggalin. Kemudian yang kelima, minta pertolongan kepada Allah. Berdoa. Ya, salah satu cara ya, doa yang bagus dibaca adalah la haula wala quwata illa billah. Ya, ada ulama salaf menafsirkan, saya lupa antara Ibnu Mas'ud atau siapa ya. Salah satu makna la haula wala quwata illa billah adalah tidak ada kebaikan kecuali Allah yang memudahkan kita, menolong kita, dan tidak ada kemaksiatan kecuali Allah yang memudahkan dan menolong kita. Ya, itu keutamaan baca la haula wala quwata illa billah. Taib ya, itu 5 poin agar kita bisa meninggalkan kebiasaan buruk masa lalu. Nah, yang terakhir, yang keenam mungkin, Anda nggak takut di usia tua nanti, ya, kebiasaanmu buruk itu akan ikut sampai usia tua. Bahkan sebelum mati pun Anda belum bisa meninggalkannya. Ini, ya, cukup 6. Lanjut. Kalau Afwan Pak Ustadz ini masih belum, ada nih. Izin bertanya Pak Ustadz, doa buat anak. Udah tadi. Udah tadi. Kalau itu Pak Ustadz, kalau misalnya riba ya, penggunaan karena kebutuhan. Emang kalau nggak pakai Pak kenapa? Ustadz, misal kartu kredit, misalnya saya suka kita lihat banyak kejadian, apalagi sekarang maraknya pinjol itu yang mudah tapinya ntar menjerat, itu bagaimana tuh Pak Ustadz mengatakan? Pinjol itu sampai ada orang sampai 400 juta coba. Iya, justru itu Pak Ustadz. Anak gadis 200 juta. Ya, sampai akhirnya dipecat dari ini, ya, sampai ada orang punya aplikasi pinjol tuh sampai 18 apa 15. Tutup lubang, gali lubang, susah nyelesainnya. Kirain saya utangnya cuma puluhan juta sampai ratusan. Jadi pinjol ini, ya, kalau orang yang biasa makan pinjol, ya, biasa makan pinjol, satu, ya, pinjol itu kan riba. Maka tadi saya bilang, perdalam ilmunya tentang riba. Oh, riba ini dosanya paling kecil seperti berzina dengan ibunya. Dosa riba ini dosa diperangi oleh Allah, supaya lebih yakin. Kedua, ya, sekarang ini terkait riba ya. Untuk pinjaman syariah itu sudah ada pinjaman syariah ya. Saya lupa nama aplikasi seperti Ustadz Erwandi Tirmizi, ya, pembinanya bikin pinjaman syariah. Kemudian pinjol ini juga, ya, ini urusan pinjol, walaupun Anda lepas dari hukuman, kabur sana kemari, ya, nah, ini di akhirat akan jadi masalah. Orang berhutang itu dia akan mudah berbohong. Orang berhutang itu adalah orang yang bangkrut di akhirat. Maka supaya keluar dari jeratan-jeratan kayak begini, maka hendaklah dia perdalam tentang ilmunya. Kemudian, ya, Anda nggak akan hidup tenang dengan pinjol kayak begini, atau termasuk juga dengan riba. Makanya Allah menyuburkan sedekah dan menghancurkan riba. Ya, jadi banyak kasus-kasus pinjol ini. Maka cobalah
cari yang syariah. Cobalah kalau memang membutuhkan banget ya ke masjid-masjid yang ada yang ada bank syariahnya, ada pinjaman-pinjaman yang tidak berbunga yang syariah. Jangan nyarinya ke pinjol, itu Anda malah bukan keluar dari masalah, Anda masuk ke dalam masalah yang lebih besar seperti itu. Ya, semoga Allah mudahkan. Ya, lanjut. Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan lagi, udah masuk. Pak Ustadz, izin bertanya, kalau sholat witir kan ganjil 3 rakaat misalnya, bacaannya, suratnya harus sudah tetap, suratnya al 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 ikhlas al ikhlas al kafirun al 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 as Kafirun al al-ikhlas. kafirun dan al ikhlas ya Ustadz. Oh ya, kalau 1 rakaat baca surat apa baiknya Pak Ustadz? Jadi kalau sunnahnya kalau 3 rakaat al-kafirun rakaat pertama, kemudian sabihis rakaat pertama, al-kafirun rakaat kedua, al-ikhlas rakaat ketiga. Kalau di mazhab Syafi'i dan Malik, rakaat ketiga itu Qul Falak dan An-Nas. Nah kalau 1 rakaat, ya saya rasa ibu nggak sanggup kalau 1 rakaat baca suratnya nurutin Nabi. Kalau dari Amr bin As itu 1 rakaat itu Nabi baca 100 ayat surat An-Nisa. Kalau ibu mampu boleh, kalau nggak mampu semampunya baca apa aja, ya. Jadi 1 rakaat itu baca surat apa? Yang saya pernah baca riwayat dari Amr bin As itu bacanya 100 ayat surat An-Nisa. Tapi kalau ibu nggak sanggup, ya semampunya. Ya, lanjut. Oke. Ada pertanyaan lagi. Bolehkah membaca zikir pagi sore dalam keadaan haid, Pak Ustadz? Nggak masalah. Ya, apalagi nggak masalah ya, nggak masalah. Itu kan zikir yang sudah jadi kebiasaan. Ya, apalagi jangankan zikir ya. Kalau orang yang berpendapat ya, apalagi bacaan zikir. Jadi apalagi kalau bacanya pakai aplikasi, pakai handphone, itu lebih mudah lagi untuk bisa terhindar dari perdebatan. Ya. Baik, Pak Ustadz. Bukunya di bawah biar di kamar ya. Lanjut. Izin bertanya Pak Ustadz, kalau sholat witir duduk tahiyat akhirnya tawaruk atau iftirosh? Kalau witir itu ya kalau di mazhab Imam Ahmad, kalau sholat yang cuma 1 tahiyat maka itu duduknya iftirash. Ya. Tapi kalau di mazhab Syafi'i, kalau sholat yang tahiyatnya cuma 1 kali, ya seperti qobliyah, ba'diyah, subuh, sholat Jumat, sholat witir yang 1 rakaat, ya atau 3 rakaat, ya maka kalau di mazhab Imam Ahmad itu duduk iftirash. Kalau di mazhab Syafi'i duduknya tawarruk. Ya, saya pribadi lebih cocok ke duduk iftirash, ya. Tapi menghormati yang duduk tawarruk. Karena posisi duduk kayak begitu kan itu sunnah. Ya, sunnah. Bukan rukun, bukan wajib. Lanjut. Jadi bebas aja ya Pak Ustadz. Maksudnya Bebas, saya lebih cocok iftirash, ya. Baik, Pak Ustadz, iftirash. Sepertinya pertanyaannya sudah dibaca semua Pak Ustadz. Kalau jamaah ada yang mau bertanya langsung, tafadhol, raise hand. Atau kalau mau langsung open mic, sepertinya bisa. Oh, ini ada lagi nih. Mengatasi insomnia dalam Islam apa Pak Ustadz? Insomnia itu susah tidur. Iya. Susah tidur itu sebabnya bisa jadi bukan hanya kebiasaan tapi setan ya. Setan, makanya ada doa yang bagus dibaca untuk orang yang susah tidur. Nah itu saya juga doanya belum hafal gitu. Doanya ada di buku apa doanya ya. Mungkin kalau ada yang bisa bisa posting, coba doa kalau lagi susah tidur.
Saya belum hafal tuh doanya. Doa susah tidur. Zikir aja bisa nggak Pak Ustadz? Boleh, nggak apa-apa, tapi ada doa khusus. Ya, kalau mau zikir boleh, tapi ada doa khusus. Kan Oh, ada baca ayat disampaikan Rasulullah kursi ya dan Pak? lain-lain ya, nggak apa-apa. Eh, mengatasi susah tidur. Nah ini. Jadi gini, insomnia itu kan kata orang penyakit ya. Bisa jadi penyakit ya. Atau muncul penyakitnya karena kebiasaan sebelum tidur. Banyak baca, banyak mikir sebelum tidur. Kemudian ya banyak HP ya, cahayanya sebelum tidur. Sehingga ini susah tidur. Kemudian jadi kebiasaan. Nah, salah satu eh, apa dan kalau penyakit tuh itu luar biasa ya, tidur jam 11 aja itu udah jadi sebuah sebuah apa sebuah sebuah kesalahan. Nah, kalau di apa dicoba minta tolong di apa di muslimah.org itu ada tuh mengatasi susah tidur tuh ya, ada trik-triknya, penanganannya. Ada yang namanya stimulus kontrol terapi. Ya, yaitu terapi dengan meninggalkan tempat tidur jika tidak bisa tidur dalam 20 menit. Habis itu balik lagi, gitulah. Itu namanya stimulus kontrol terapi. Ada lagi paradoxal intention therapy. Ya, jadi ada doa-doa, ya, ada juga terapinya. Kemudian relaxation terapi. Ada lagi macam-macam. Itu bisa dilihat di muslimah.org, penulis Dr. Afi Andriani Ummu Sofia. Ya, jadi kalau ibu-ibu buka ya, tinggal ketik aja, coba ketik doa susah tidur aja. Nanti ada dari muslimah ya, muslimah.org. Nah, itu ada terapi-terapi selain zikir ya. Selain zikir eh, apa? Selain zikir yang diajarkan, juga ada terapi-terapi sebelum tidur. Muslimah apa tadi? Muslimah.org Muslimah.org. muslimah.org.id ya. Ya, ntar ana share di itu. Ada linknya udah dapet. Oke. Lanjut. Lanjut. Oke. Bentar, 2 menit lagi. Bentar Pak. Bismillah. Ustadz, boleh share doa yang tadi Ustadz bacakan untuk amalan di hari tua atau bagus dibaca sehari-hari? Jazakallahu khair. Tadi ibu-ibu yang pengen makalahnya bisa minta ke admin tuh. Ya udah, Anda udah kasih nomor HP anak. Iya. Nih, tapi kalau mau nanti saya sambil ini. Coba ada yang nanya lagi sambil saya nyari. Oh, oke. Soalnya dokter. Jadi Pak Ustadz ini doa-doanya banyak loh. Ini yang tadi kita bahas nih ya. Saya share nih. Nah, ada pertanyaan lagi nih Pak Ustadz, boleh dibacain? Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz, apakah ada contoh dari Nabi membaca Al-Fatihah setelah subuh sebanyak 40 kali, Isya 10 kali, dan seterusnya? Enggak ada. Enggak ada ya Pak Ya, Ustadz? enggak ada. Al-Fatihah itu dibaca lagi sholat. Ya. Atau ruqyah. Ya. Habis sholat. Nah, ini doanya udah saya share ya ke chattingnya. Jadi nggak ada habis subuh, nggak ada dalilnya ya, baca Al-Fatihah 40 kali, Isya 10 kali, dan nggak ada. Ya nggak ada. Ini linknya udah Ana kirim ya untuk yang tadi Ustadz bilang buat Terapi tidur. Terus kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi. Jamaah ada pertanyaan lagi nggak jamaah? Udah capek. Udah. Orang lagi safar.
Baik. Ini ditodong. Baik, Iya. mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dimudahkan bisa mengamalkan yang terbaik di usia tua ya. Amin. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa memaksimalkan diri di usia senja ini. Tentunya nggak usah nungguin 40, nggak usah nungguin 60, mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang kita mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, apalagi yang punya nikmat sehat, apalagi yang aman. Mudah-mudahan Allah kasih kesempatan kita untuk bisa beramal di usia senja dan mengakhiri dengan husnul khotimah insyaallah. Terima kasih buat pengajian sahabat ilmu teladan dan para hostnya, co-hostnya, semuanya, untuk para timnya semoga jadi amal jariah buat Amin ya semuanya. Allah. Amin. Makasih Teh buat Agak semuanya. keteteran jazakallahu khair ya Pak Ustadz, ini Sama-sama. soalnya ada yang apa moderator yang benerannya lagi Nggak apa-apa. isra. Terus ada yang kematian tante kalau ada musibah. Baik. Ya, Ya. Ustadz jangan kapok ya. Ya, amin. Insyaallah. Ya. Jazakallahu khair. Ayo, pamit ya. Jamaah Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak Ustadz.